Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulaya Aziza Anargia. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan politik, ekonomi, dan juga sosial dan budaya Kerajaan Pajang pada masa pemerintahan Joko Tingkir. Kehidupan politik Kerajaan Pajang. Pada 1549 Masehi, Aryo Penangsang membunuh Sunan Prawoto dan juga kerabatnya. Nah, disinilah Ratu Kalinyamat yang merupakan kerabat Sunan Prawoto memerintahkan Joko Tingkir untuk menyingkirkan Aryo Penangsang, dan dia menjanjikan kekuasaan atau tahta dari Kerajaan Demak. Nah, setelah Joko Tingkir berhasil menyingkirkan Aryo Penangsang, dia menjabat atau mempunyai tahta di Kerajaan Demak. Setelah Kerajaan Demak runtuh, dia menggeser pusat pemerintahannya ke Pajang. Kehidupan ekonomi Kerajaan Pajang. Meski disebut kerajaan baru setelah Kerajaan Demak, kerajaan ini memiliki kehidupan ekonomi yang baik. Karena sebelum ini menjadi kerajaan Pajang, Demak sudah menjadikan daerah ini adalah daerah lumbung berasnya untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Nah, di sini Joko Tingkir mengonsep pemerintahannya dalam agraris dan maritim dan agraris. Untuk memenuhi kehidupannya, masyarakat Pajang menghasilkan dari kebun dan juga pertanian. Pada umumnya atau kebanyakannya mereka melakukan perdagangan hampir seluruhnya di lautan. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Pajang. Pada masa itu ada sebuah daerah bernama Jatinom yang memiliki upacara atau perayaan yang bernama Angkawiyu. Nah, Angkawiyu ini adalah upacara atau perayaan tahunan yang dilakukan bersifat religius. Nah, Angkawiyu sendiri berasal dari Yakawiyu yang artinya maha kuat dan dengan Allah. Pada saat itu Sultan Hadiwijaya menaruh perhatian lebih kepada sastra. Nah, pada saat itu ada seorang pangeran bernama Karanggayam yang menghasilkan sajak Nitri Sutri. Sajak ini berisi tentang pandangan hidup dalam ajaran Islam. Nah, karena sastra-sastra atau karya-karyanya yang masyhur, dia diberi julukan sebagai Pujangga Pajang. Pada saat itu ada seorang ulama bernama Sunan Tembayat yang merupakan ulama terkemuka di daerah tersebut. Nah, setelah beliau meninggal, beliau dimakamkan di Klaten yang ada sampai sekarang, yang sekarang masih banyak diziarahi oleh para peziarah dari seluruh dunia. Nah, makamnya ini mencerminkan arsitektur yang berkembang dari zaman Demak sebelumnya di Jawa bagian timur. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian ataupun materinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.